Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan beberapa bulan, tetapi kabar reshuffle kabinet sudah berembus kencang. Isu ini muncul setelah beberapa menteri dinilai berkinerja buruk dan tidak sejalan dengan visi besar Presiden dalam membangun Indonesia yang lebih kuat. Di antara nama yang santer disebut akan dicopot adalah Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Budiari Setiadi, Menteri Koperasi dan UKM, Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, dan Nasron Wahid, Menteri Sosial. Evaluasi kabinet. Peringatan serius dari Prabowo. Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan disiplin. Dalam rapat kabinet terbatas di Istana Negara, ia menyampaikan kekecewaannya terhadap beberapa menterinya yang dianggap tidak bekerja sesuai target. Saya tidak mau ada menteri yang kerja asal-asalan. Kita ini diberi mandat rakyat, jadi harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Kalau tidak mampu, saya tidak segan-segan mengganti, ujar Prabowo dengan nada serius. Sejumlah survei dan kajian independen juga menunjukkan bahwa beberapa kementerian tidak mencapai target yang ditetapkan. Bahlil Lahadalia sorotan atas sektor energi. Sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menghadapi banyak kritik. Kenaikan harga BBM yang tidak terkendali. Bahlil, yang sebelumnya sukses memimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, saya hanya menjalankan kebijakan yang sudah ada. Tetapi tentu kita akan terus melakukan evaluasi, ujar Bahlil dalam sebuah wawancara. Namun, bagi Prabowo, alasan itu tidak cukup. Ia butuh menteri yang bisa bekerja cepat dan konkret. Budiari Setiadi, kegagalan mendorong UMKM. Menteri Koperasi dan UKM, Budiari Setiadi, juga menghadapi tekanan. Sektor UMKM yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi rakyat justru lesu di bawah kepemimpinannya. Banyak pelaku UMKM mengeluhkan sulitnya mendapatkan bantuan modal, birokrasi yang berbelit, serta minimnya inovasi kebijakan. Kami butuh kepastian, bukan sekadar janji, ujar seorang pengusaha kecil di Jakarta. Prabowo melihat ini sebagai kegagalan besar, karena ia berkomitmen untuk memberdayakan UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional. Natalius Pigai, kontroversi di Kementerian HAM. Natalius Pigai, yang dipercaya memimpin Kementerian Hak Asasi Manusia HAM, justru menuai banyak kontroversi. Sejumlah kebijakannya dianggap terlalu berani dan tidak sesuai dengan arahan Presiden. Beberapa kelompok masyarakat sipil menilai kebijakannya dalam menangani kasus pelanggaran HAM kurang tegas. Natalius juga sempat berselisih dengan beberapa menteri lain dalam rapat kabinet. Nasron Wahid, polemik di Kementerian Sosial. Sebagai Menteri Sosial, Nasron Wahid menghadapi tantangan besar dalam menyalurkan bantuan sosial secara adil, sah. Keputusan akhir di tangan Prabowo, Bahlil Lahadalia, Budiari Setiadi, Natalius Pigai, dan Nasron Wahid kini berada dalam posisi sulit. Satu hal yang pasti, Prabowo ingin pemerintahannya berjalan efektif. Jika ada yang tidak mampu bekerja sesuai harapannya,